Oke, kita miring gini aja ya sekarang. Agak lucu juga. Oke, Pak Roni ditunggu Pak Roni, join request. Pak Roni. Assalamualaikum kawan-kawan di Instagram saya. Kita akan live ya jam 9 di official TDA bersama para kawan-kawan presiden senior TDA ya di sebelah. Ini saya pakai 2 HP. Nih. With slow, feel slow. Enggak Pak, kita bikin yang cepat aja Pak Roni. Pak Roni saya tunggu di online. Saya tunggu Pak Roni live di Instagram TDA, membuka acara TDA. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ke sebelah ya. Ini sedang bergabung dengan kita Pak Roni Yusirman, founder dari komunitas tangan di atas. Assalamualaikum Pak Roni. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Ini kurang kayanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, happy, Baik. dan bersyukur selalu. Ya. Baik Pak Roni. Apalagi kalau pakai ini. Berkat ini ramuan. Pak Roni, ini kita akan live selama 2 jam ke depan. Ini dalam rangka penutupan Instagram Live TDA yang sudah berjalan kurang lebih 3 bulan dalam planning TDA tanggap Corona. Dan ini sudah bulan kedua ya, bulan kedua karena kita mulai dulu di bulan Maret dan ini pas di bulan kedua dan rencananya hari ini adalah penutupan. Dulu saya membuka di bulan Maret dan sekarang saya juga menutup Pak dalam sesi Business Continuity Plan. Ya, jadi kita menutup sesi ini, kemudian nanti dari kawan-kawan Epic akan menghadirkan sesuatu dengan nuansa yang baru lagi. Intinya TDA itu bosen Pak sekarang. Gitu. Nah mungkin Pak Roni sebagai founder bisa memberikan sepatah 2 kata Pak untuk membuka acara ini. Silakan Pak Roni. Ya, makasih Mas Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman TDA se-Indonesia? Senang sekali ya bisa ketemu walaupun secara online. Tapi saya mulai merasa enjoy gitu dengan IG Live ini. Nah, saya kaget kok tiba-tiba sudah mau berakhir. Nah, baru mau enjoy udah, ya kan saya kan generasi apa ini ya semi kolonial lah gitu kan. Jadi agak lama untuk menyukai sesuatu itu. Jadi begitu suka udah berakhir. Gini ya, apa namanya? Saya lihat di mana-mana sekarang lagi booming ya. Itu live terus gitu. Apalagi sore-sore itu banyak live gitu. Saya pindah-pindah, menarik juga gitu kan. Dan ada beberapa channel walaupun nggak banyak itunya apa namanya yang view tapi dia konsisten gitu tapi enjoy gitu karena masing-masing orang suka apa namanya sesuai dengan preferensinya lah gitu ya. Nah kalau saya amati di TDA ini sesuai dengan formatnya yang seperti ini official TDA live-nya ini gitu kan dan beberapa juga yang saya ikuti gitu kan dan bahkan termasuk istri saya pun ngikuti sekarang. Nah, ini agak ada beda insight gitu. Kalau misalnya kayak seperti saya atau mungkin yang laki-laki misalnya ya, suka yang teknis-teknis gitu ya. Oh, bagaimana segala macam yang serius lah gitu. Tapi kalau ibu-ibu saya liatin kayak kemarin tuh ada ibu-ibu yang dari Surabaya itu. Ya kan? Terus juga ada Bu Erita gitu. Itu menarik juga ternyata. Hal-hal yang praktis, hal-hal yang simple, hal-hal yang apa namanya membumi lah, lebih membumi ya gitu ya. Natural gitu loh, gaya ibu-ibu itu ternyata juga suka sekarang. Orang mungkin sekarang juga butuh yang praktis, jangan suruh banyak mikir lah.
Nah, kayak gitu. Mungkin formatnya juga cocok dengan apa namanya dengan IG ya, langsung praktek. Oh begini idenya, gitu, langsung praktek gitu. Nah, itu yang saya lihat insight terakhir saya lihat di official TDA dan juga terkait dengan ya ini terobosan lah di tengah kesempitan sebetulnya ya. Kondisi seperti ini ya timbullah kreativitas IG Live atau Zoom atau yang lain-lain gitu. Saya apresiasi banget dengan yang seperti ini. Bahkan ini jadi apa ya? Ya jadi viral, jadi audiensnya juga jadi Ya. lebih banyak. TDA juga sesuai dengan tagline-nya sekarang ya, kolaborasi, kemudian juga terbuka untuk siapa unlimited gitu ya. Siapapun bisa dapat manfaat TDA karena juga platformnya juga tersedia bebas sekarang ini gitu kan. Tinggal bagaimana kita menyediakan konten yang bagus dan bermanfaat aja buat audiens gitu. Nah, Ya, ya. tentunya dengan semakin sering kita bikin live, insight-nya dapat, gitu kan, apa yang disuka oleh audiens, ya itu ini akan bergulir terus jatuhnya, jadi akan dibutuhkan gitu. Wah, kapan nanti dia ada live lagi gitu kan? Jadi misalnya gitu, oh hari ini saya dapat insight tentang bagaimana uh, cara ibu-ibu komunikasi. Besok dapat Ya. lagi insight bagaimana cara seorang penjual makanan membuat ABC, nah, kayak gitu-gitu. Jadi Dikit, dikit, materinya dikit, kaya. dikit itu lama-lama jadi, iya materinya dia nggak padat gitu, mengalir, tapi orang dapat satu dua poin yang penting di situ gitu, yang bisa langsung dipraktekkan atau bisa ini apa menggugah gitu ya. Dan kemudian juga platform ini ternyata sangat mudah di apa namanya di share. Jadi Ya, ya. saya rajin men-share apa namanya setiap ada poster IG Live TDA ke komunitas lain yang nggak ada hubungan dengan TDA ya. Karena ini Ya. sifatnya umum juga ya kan. Nah kadang-kadang ada komunitas ibu-ibu yang cocok, ya saya share ke sana gitu kan. Nah, ya lama-lama ya orang nggak perlu harus ikut TDA atau jadi member untuk mendapatkan manfaat atau konten yang bagus gitu. Cukup dia ini aja. Oh, oh iya ya, dia senang dapat manfaat gitu. Entar dia ke tempat lain lagi segala macam. Tapi kalau channel itu konsisten gitu ya, memberi pencerahan, memberi siraman rohani bisnis gitu kan, nah, dia akan balik lagi saya pikir. Nah, betul, Pak. Iya. Gitu. Makanya Jadi ini ada terbuka kerinduan untuk gitu loh. umum Jadi dan juga banyak orang-orang materi. jadi apa jadi kecanduan Iya, iya. gitu. Karena konten kita kaya, menarik, variatif dan juga mudah dicerna. Saya pikir itu sekarang seperti Iya. itu. Apalagi hari ini, Pak, 2 jam ke depan nih kita bakal kulik-kulik rahasia dari 6 presiden TDA. Mumpung saya Wah, jadi MC-nya, jadi saya akan kulik-kulik semuanya, Pak. ya. Yang ini apa namanya? Yang selama ini apa namanya tidak terungkap. Nah, itu jadi kita di TDA udah terbiasa egaliter dan acara Ah, ini kemarin juga banyak yang request supaya jangan terlalu serius. Nah, ini makanya banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan kita uh ke semua oh, presiden di TDA ini. TDA itu dilarang. Tolong kasih tahu teman-teman. Saya founder TDA melarang TDA untuk serius. Nah, ini Kalau keywordnya kalau melarang ada TDA untuk serius. acara TDA, pengurus TDA yang terlalu serius tuh dapat SP1. Wah, cocok ini, cocok. Tapi Cocok ini. kita nggak serius, kita ketawa, tapi hasilnya serius loh. Nah, ya betul, Pak. Hasilnya Ya, serius. ya, ya, ya. Hasilnya Ini kalau nggak. ngakak ini, Pak. Ini komennya Kadus dari Batam ngakak nih. Nah, ini ada Mas Apa tuh? Robi juga. Tadi harusnya Mas Robi ini ngisi Pak Roni. Harusnya Oh beliau ini tadi ya, nyanyi di sini. Pagi-pagi batalin, katanya nggak pede Pak nyanyi online. Akhirnya ya kita ajak Pak makanya Roni. makanya live itu harus sering rutin. Jadi hari ini dia nggak bisa, besok ditagih lagi. Oh ya udah, oke Mas Robi ya, diingat Mas Gitu. Robi. Mas Robi Nah, diingat, nanti siapkan. acara juga variatif ya Mas, ya, saran saya variatif itu. Jadi ada demo masak misalnya atau musik, demo melukis, fotografi kayak gitu-gitu. Kalau bisa ya, kalau bisa Asik itu. Tinggal siap-siap aja jadi ini nggak meluk. kawan-kawan Uh, Epic, Mbak Rira. Kalau misalnya ada member yang punya punya apa namanya kemampuan unik atau yang antik lah khas gitu ya, langsung di ini kan
gitu kan. Ada yang mendongeng, nah, gitu. Wah, ya. Jadi variatif Ya Pak ya kan? kontennya. Baik Oh, Pak ada Roni. dalang, boleh. Wah. Ya. Baik Pak Roni, terima kasih Mendalang. banyak Pak Roni karena waktunya kita Ya, mepet. Ada 6 presiden yang harus saya interview pagi ini, ya, masing-masing kurang cuma ya, 15 siap. menit, 15 menit. Nah, mungkin sedikit Ya. satu dua kalimat dari Pak Roni untuk membuka acara ini Pak, silakan Pak. Ya, sesuai dengan ini sekarang ya, gaya dan tema TDA sekarang, kolaborasi, dan mau nggak mau, meskipun di awal sudah dicanangkan, dan ini saya juga garis bawahi dan angkat topi, bahwa sebelum COVID ya, sebelum COVID TDA sudah mencanangkan pengurus sekarang untuk go digital. Apalagi dengan COVID, makin digital harusnya. Jadi sekarang dengan kesempitan ini, ya apapun value TDA yang bagus dari TDA harus di-deliver kontennya secara digital, gitu ya. Wah, siap. Itu harus serius investasi alokasi sumber daya untuk ini gitu ya. Karena kalau saya perhatikan apalagi kayak misalnya kayak di YouTube gitu ya, itu kontennya kan long lasting ya. Ya, Itu warisan ini warisan kita. itu nanti buat ini sama dengan blog itu dokumentasinya nggak hilang. Tulisan saya Ya, aja yang 10 tahun lalu tuh masih dibaca orang sampai sekarang ya, betul Pak. gitu. Nabung konten Pak kita sekarang. Ya, ngabung konten. Terutama Bukan hal-hal yang ngetik. long lasting yang nanti 10 tahun lagi audiens tetap relevan dengan konten itu. Iya, Gitu. baik. Terima kasih banyak Pak Roni Makasih Mas Doni, sambutannya. sukses ya buat Siap. TDA Terima kasih 6.0. Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita menunggu dari Pak Iim. Pak Iim Rusamsi ini Presiden TDA yang pertama. Ya, Pak Iim Rusamsi. Silakan Pak Iim join live Pak di bareng-bareng dengan kawan-kawan ini sekarang. Jadi Pak Iim ini Presiden TDA pertama tahun 2007 hingga 2010 ya, Pak Iim. Kita nunggu Pak Iim dulu, kawan-kawan. Silakan yang mau bergabung dan bertanya langsung ke Pak Iim bisa langsung chatting ke sini. Ah, ini Pak Iim sudah siap. Request Pak, request join, saya approve. Pare-pare, weh Mas Rizal, ajak kawan-kawan pare-pare Mas. Mataram, wah siap. Ini TDA se-Indonesia ini pada join. Pekanbaru, wah bakso Bambang. Ya Pak Iim, kami menunggu Pak Iim. Request Pak. Mas Romdoni, ini Birdi bisa dijadikan ini Pak Iim nih. Oke. Lamongan, siap. Kang Apik, siap. Nah, ini Pak Iim sudah hadir bersama kita, kawan-kawan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Iim? Baik, Mas Alhamdulillah. Presiden. Terima kasih. Alhamdulillah baik, Mas Doni. Alhamdulillah. Ini teman-teman Pak Iim, Presiden pertama TDA ya, yang belum kenal. Siapa sih nggak kenal Pak Iim gitu. Ini tapi videonya Pak Iim masih belum keluar Pak di saya. Masih loading-loading sebentar Pak. Videonya Pak Iim Oh, belum keluar. Suaranya sih oh sudah videonya. jernih. Ya, Oh videonya ya. agak lemot Oh, mungkin jaringan saya nih. Tapi Pak Iim sambil nunggu Pak Iim, ada satu pertanyaan Pak Iim dari saya nih. Apa sih ya. Pak Iim kebiasaan Pak Iim yang berubah sekarang gara-gara pandemi corona ini Pak? Oke, terima kasih Mas Doni dan ini wajahnya ada yang nanya nggak keluar. Oke, Iya Pak, justru belum keluar. jadi biar aja atau gimana? Harus diulang atau? Ini masih loading kali Pak. Di saya sih masih loading. Oh masih loading. Wajahnya Pak. Iya. Oke, masih loading ya. Atau diulang juga nggak apa-apa ya Pak? Diulang aja ya. Saya close dulu ya sebentar ya. Pak Iim Iya. request lagi ya. Oke Pak, bisa request lagi Pak Iim.
Semoga ini lanjut lah. Mas itu nggak bisa keluar nih videonya Pak Im. Ya, Belum keluar nih Pak videonya. belum keluar juga. Belum keluar, sebentar. Ada Pak Agus Ali. Waduh, tadi harusnya Pak Agus Ali bisa kita interview juga nih ya. Pak Agus Ali, Presiden ke-7 Pak Agus Ali. Mungkin ada jaringan gangguan nih Pak Im, tapi nggak apa-apa deh Pak Im, sambil kita jalan aja ya, sambil ngobrol dulu, sambil nunggu videonya keluar Pak Im. Halo Pak Im, filter kegantengan. Ini live lagi nih Pak Im jadinya. Wah ini gara-gara Pak Fauzi nih. Aduh. Doorpress, Doorpress Mas Rondoni. Doorpress ini produk baru kita. Oke, sebentar. Wih, ada Mas Ibnu. Apa kabar Mas Ibnu dari Cirebon? Waduh, tadi saya nggak bawa nih maskernya. Nih kita coba ya Pak Im yang ketiga kali request. Semoga bisa. Kalau nggak bisa, pasang aja deh Pak Im. Suara aja. Suaranya Suara ada, Mas. aja. Suaranya sih jelas banget Pak. Clear banget. Kenapa ya? Oke, ini udah ganti koneksi juga nih. Kayaknya gitu Pak. Ini kayaknya disabotase sama Pak Fauzi tadi. Ya, kali. Takut level kegantengannya. Oke. Oke Pak Im, sambil Boleh, jalan Pak. aja deh Pak Im. Ya, oke. Karena waktu kita terbatas ya. Apa Pak, ini yang Boleh. kebiasaan baru di era pandemi ini buat Pak Im? Ya, di era pandemi ini secara bisnis memang kita semua merasakan semua ya. Merasakan semua. Saya selain kegiatan bisnis juga ada kegiatan sosial maupun kegiatan di organisasi. Tapi secara Ya. bisnis memang kita merasakan semua. Bisnis saya kebanyakan basisnya di jasa pendidikan. Juga memang ada trading juga, tapi lebih banyak di jasa pendidikan. Kalau ada sekolah-sekolah formal, kita ada 7 cabang sekolah formal, kemudian juga ada beberapa pusat kursus ya, kursus buat anak-anak sekolah dan juga pelatihan manajemen buat perusahaan-perusahaan. Dan secara bisnis kita merasakan, dan memang ini ujian kita semua sebagai pemilik bisnis atau pemimpin bisnis. Ya, kalau kita tahu bahwa mungkin kalau kita udah bisa melewati ujian ini akan lebih kuat lagi nanti ke depannya, dan sebagai pemimpin bisnis ini memang benar-benar diuji. Jadi kalau kita udah biasa dengan workshop-workshop yang ada di TDA ya, 8 series workshop misalnya, itu kan secara leader kita harus mempunyai kekuatan sebagai strong leader ya, strong leader. Dari kalau kita mempunyai kuat di kepemimpinannya, ini bisa mengajak tim kerja kita untuk mengikuti apa yang kita inginkan, karena semua totally harus berubah, harus beradaptasi. Jadi supaya mereka tidak panik tapi bisa mengikuti kita lebih beradaptasi. Kemudian juga kalau kita punya visi, ini visi kita ini diuji. Visi kita diuji. Visi kita tidak hanya untuk dipahami, dimengerti, tapi kan visi kita harus benar-benar bisa semua menjalani gitu ya, dan mengikuti. Dan dari situ kita akan lihat karyawan atau tim kerja kita apakah benar-benar bisa mengikuti visi kita, apalagi pada saat pandemi ini. Pada saat pandemi ini, visi kita benar-benar gak semua karyawan mengikuti visi kita. Karena disitulah, karena pentingnya sebagai pebisnis, ujiannya ada di visi kita. Kalau visi kita sebagai pebisnis ada gara-gara pandemi stop langsung terus pasrah begitu aja, berarti visi kita nggak berjalan. Bagaimana kalau visi kita nggak jalan, bisa diikuti oleh semua tim kerja. Kemudian sebagai pebisnis tentu kita udah sejak awal mempunyai rule of games ya, rule of games di dalam bekerja untuk karena dengan rule of game ini akhirnya budaya kerja muncul. Nah,
ujian juga buat kita. Bagaimana selama ini kita menerapkan budaya kerja kita. Kalau pada saat sebelum pandemi budaya kerja kita udah lemah, maka kita juga susah untuk beradaptasi dan melibatkan semua tim untuk melakukan perubahan. Karena perubahannya bakal besar di pandemi ini. Sehingga budaya kerja itu benar-benar harus bisa diikuti oleh mereka. Dan kemudian Jadi tantangan pimpinan lebih gede ya Pak sekarang sebagai leader ya Pak Im ya. leader, ya saya lebih menekankan leader karena mungkin saya mengikuti BCP series yang ada di TDA ini, dan paling penting menurut saya ujian kita tuh di leadership kita. Action Leadership plan, ya. kayak contoh action plan, kita punya action plan yang sudah kita tetapkan. Tapi bagaimana action plan ini berubah total pada saat ada di pandemi ini. Bagaimana mereka, karyawan kita, tim kerja, tim bisnis kita mampu mengikuti action plan yang berubah. Baik. Sehingga mereka punya ide-ide baru untuk mau menjalankan action plan. Kita udah lihat perusahaan-perusahaan besar sudah menjalankan ini semua, berubah semua dan melibatkan 100% para timnya. Dan tapi kita Ya. dukung juga karena ini eksperimen baru. Tentu eksperimen baru, hal-hal baru buat mereka melakukan hal perubahan baru. Sehingga kita harus juga sebagai pemimpin mampu mendukung 100% mendukung resiko apa yang akan terjadi gitu ya. Dan itu harus kita terlibat 100%. Mungkin itu Mas Doni yang titik pesan saya, dan tipsnya juga mesti transparan di pandemi ini. Apapun yang ada di kondisi keuangan, kondisi perusahaan itu transparan, baik kepada tim maupun kepada pelanggan kita. Pelanggan juga penting dilibatkan. Kalau kita punya basis loyalitas pelanggan, mereka justru pelanggan kita yang akan membantu kita malah. Mereka sekarang banyak pelanggan kita mau jadi reseller dan lain-lain. Jadi terbuka untuk perubahan besar itu mau tidak mau harus. Ya, Mas. Ya. Baik. Kawan-kawan yang mau bertanya ke Pak Im, silakan langsung di chat di sini. Langsung nanti saya akan share ke Pak Im. Pak Im, pertanyaan terakhir dari saya, Pak Im. Halo? Iya, iya Mas. Pak Im ada pembelajaran apa Pak dari corona ini Pak, dari pandemi corona ini Pak, baik secara pribadi atau bisnis? Pembelajaran dari Ya, Pak Im. ya itu juga yang saya banyak belajar di pandemi ini. Ya belajarnya harus cepat bisa beradaptasi, tidak bisa kita menunggu atau pasrah begitu aja. Jadi harus melakukan perubahan-perubahan besar. Perubahan besar ini juga tidak bisa saya lakukan sendiri, tapi harus banyak yang terlibat di tim bisnis kita, semua tim kerja kita. Dan karena melihat kondisi seperti ini, mau nggak mau harus lebih transparan, lebih apa adanya kepada tim, jadi tim tahu. Karena sebenarnya yang benar-benar pakar menjalankan usaha kita sehari-hari kan tim kerja kita ya, tim bisnis kita. Ya. Jadi mereka itu lebih pakar dari kita sebenarnya. Mereka lebih spesialis daripada kita. Kita generalis aja. Tapi harus libatkan mereka, dan dengan kita transparan kepada mereka, akhirnya ide-ide baru, ide-ide yang muncul itu justru dari mereka, dan mereka akhirnya mau menjalankan. Seperti contoh di satu lembaga kursus bahasa Inggris saya, itu tim saya kita bicarakan, komunikasikan, dan sekarang malah punya peluang baru, punya perubahan besar, yaitu pelatihannya online, pelatihannya Zoom, tapi kita bisa mampu menghadirkan para native speaker, malah dari Bosnia, dari Rusia, dari teman-teman di Eropa, itu banyak yang mau mengisi kelas-kelas kami malah. Jadi itu malah jadi peluang dan perubahan. Saya melihat nanti pasca pandemi malah itu menjadi kekuatan kami nantinya. Itu anak-anak kita menyasar pada anak-anak sekolah. Ya. Halo Pak Im. Jaringan Pak Im putus di kayaknya. Halo Pak Im. Tes Pak Im. Kalau tim mengaku tidak siap sebagai leader, halo? Halo? Pak Im, ada yang nanya Pak dari Mas Habib Marju nih. Kalau misalkan timnya mengaku tidak siap, bagaimana kita berperilaku sebagai leader Pak?
Ya, ya, ya. Baik, terima kasih banyak Pak Im karena waktunya sudah mepet Pak, 15 menit saja karena harus bergantian dengan ini bentar lagi Pak Rosian yang bergabung dengan kita. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Im, sukses dan sehat selalu. Terima kasih Pak Im, Assalamualaikum. Kita sedang menunggu Presiden kedua TDA, Pak Muhammad Rosihan. Pak Rosihan, kita tunggu Pak Rosihan. Jadi kawan-kawan tadi dari Pak Im, pesannya adalah ini adalah tantangan yang sangat berat, terutama bagi kita sebagai pemilik bisnis, sebagai seorang leader, karena kondisi seperti ini menuntut skill leadership kita yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa lebih transparan dengan tim. Nah, ini Pak Rosihan. Nah, sambil saya ini ya, bentar. Ada Bu Anis juga. Request juga tadi. Ya, ini dengan Pak Rosihan, semoga videonya muncul. Aduh, harap-harap cemas. Nggak muncul ya? Dengar Mas Doni? Udah, muncul Pak Rosihan. Aduh. Halo Pak. Di Pak Rosihan muncul nggak videonya Pak? Nggak muncul nih. Muncul? Nggak Ah, muncul. nggak muncul juga Pak di Pak Rosihan? Iya, nggak muncul. Wah, ini bahaya nih. Nanti saya dikira ini nih. Dikira menyabotase ini. Kok aneh ya? Coba Pak Rosihan sekali lagi Pak. Kalau nggak nanti kita sama-sama live dulu ya, baru join lagi. Semoga bisa. Bismillah. Wih, ada Bu Handayani. Sorry, sorry. Saya kok malah. Pak Rosihan bisa ini lagi Pak. Tadi saya salah klik. Pak Rosihan. Ini Pak Fauzi ini agak-agak centil juga ini. Biar kantong sendiri. Halo Pak Rosihan. Nah, Alhamdulillah Pak Rosihan lolos. Videonya keluar. Ya, Siap. oke. Ya, halo. Alhamdulillah. Akhirnya. Nah, ini Suara saya kawan-kawan. jelas, Mas Doni. Presiden kedua TDA dari 2010 ke 2012 ya Pak Rosihan ya. 2011 ke 2013. Oh, 2011 ke 2013. Ya, Pak Rosihan lagi di Pak di Jombang ini. saya lagi di Jombang, pulang kampung. Enak. Sudah mulai langsung kembali ke desa nih. Sebentar Pak Rosihan, ini mau nanya dulu. Ini Pak Rosihan bawahan pakai sarung nggak sih Pak di Jombang? Iya Jangan dong, kita pakai sarung. ini pakai kemeja. Pakai sarung kita ya. Bukan sarung ya. Iya, kita mengikuti kultur lokal. Wah, siap, siap, siap. Gimana Pak rasanya tinggal di desa Pak? Alhamdulillah di sini masih enak. Tiap malam kita masih bisa makan rawon, kikil, jalan-jalan kayak gitu ya. Tidak ada PSBB kayak gitu ya. Betul. Iya, jadi alhamdulillah. Kita Nah, ini kalau kami zaman-zaman nanya gini tuh, nyari ini yang gimana Pak? enak. Diajak ikutan dong Pak katanya. Sudah kangen tuh Pak Karos tuh. Iya, Baik, Pak alhamdulillah. Rosihan. Gimana kabar bisnis Pak Rosihan di era pandemi ini? Ya, jadi ya intinya 2 bulan lalu saya nulis dengan beberapa asumsi-asumsi ternyata kan beberapa menjadi kenyataan ya, baik
diri sendiri maupun teman-teman gitu kan, bisnis drop, kemudian Ya. apa ini kita harus pivot di skala kecil, jangka pendek dan lain-lain. Ya, jadi apa yang saya tulis 2 bulan yang lalu, bisnis survival canvas ya kita lakukan sendiri, dan itu terjadi kenyataan. Bisnis drop tinggal 25%, kemudian masih jalan. Alhamdulillah pivot kecil-kecil dan menghasilkan. Jadi ya itu kita lakukan dan terus bergerak gitu. Jadi alhamdulillah. Yang penting terus bergerak, nggak usah banyak teori. Yang penting kita jalankan, validasi. Ya. Kalau bagus diteruskan, ya gitu aja. Nah. Iya. Baik, baik. Ada pembelajaran apa Pak selama corona ini Pak? Kan kita nih semuanya kayaknya banyak mendapatkan pelajaran berharga ya gara-gara corona ini. Kalau buat Pak Lucian apa nih Pak pembelajaran paling spesial? Ya, jadi dikala kita ya pengusaha ini kan di saat corona ini kita terus mencari apa ini pembelajaran, mencari insight dari luar ya. Dari luar kita cari terutama apa ini live dari teman-teman, informasi, artikel, presentasi dan lain-lain yang semuanya itu menggambarkan sisi luar. Sisi luar itu adalah sisi customer. Ada perubahan pola perilaku belanja, ada perubahan kategori produk yang dicari, ada macam-macam. Nah, sisi pembelajaran yang mungkin saya temukan adalah justru melihat perubahan pada diri kita sendiri. Kita tiba-tiba melakukan hal-hal yang karena terbatas ya, itu ternyata melakukan hal yang lebih efisien. Jadi memanage tim lebih efisien dengan cara-cara remote pun ternyata bisa. Melakukan kerja-kerja yang sifatnya yang dulu harus hand-on ternyata bisa. Kemudian bahkan menjalankan project-project secara remote dan seperti itu dan bisa. Nah, sisi perubahan dari entrepreneurship kita itu kadang-kadang lupa dibicarakan dan direcord. Nah, padahal perubahan-perubahan yang kita lakukan, perubahan-perubahan yang sudah kita lakukan sekarang, itu kalau kita record, itu bisa menjadi basis cara kerja kita ke depan. Nah, Nah, itu sekarang saya coba mulai di fase kedua ini saya menganggapnya setelah Lebaran ini fase kedua ya. Fase pertama kemarin kita Maret sampai April, ini fase kedua. Fase kedua ini adalah daya beli yang pasti akan lebih menurun, tapi relaksasi akan dilepas, sehingga makin nggak jelas kapan corona ini akan berakhir dan kita harus berdamai dengan kondisi ya. Nah, jadi ini justru sekarang inovasinya adalah pada diri sendiri, pada cara kerja kita, bagaimana ngelola bisnis, bagaimana ini dengan cara-cara baru. Tidak perlu perubahan besar, perubahan yang alami aja, tapi begitu alami itu divalidasi efektif, ya udah kita jalankan. Jadi kalau kemarin kita lihat sisi luar ke customer, sekarang kita coba lagi lihat sisi di dalam, sisi di dalam dari aspek-aspek efisiensi dan lain udah selesai ya, kayak gitu. Nah, yang lain itu cara kita bekerja. Artinya ke depan itu semua cara kita bekerja itu harus berbasis protokol kesehatan. Nah, ini yang challenging. Terutama bagi yang tua-tua kayak saya ini kan challenging ya. Kita harus selamat kayak gitu kan. Nah, selamat dari penularan kayak gitu, tapi bisa tetap jalan, harus bisa maintain karyawan dan lain-lain. Nah, ini yang challenging. Nah, tapi justru peluang-peluang baru karena adanya terjadi transformasi digital masif di masyarakat karena gara-gara corona transformasi digital terjadi di Indonesia. Nah, ini peluang bagi siapapun yang nanti mengembangkan sistem bisnisnya itu secara digital yang natif juga ya. Jadi makanya kedepannya saya rasa dalam kondisi yang lebih nyantai seperti ini justru yang dipikirkan adalah inovasi-inovasi di digital sehingga pola yang terjadi perubahan kepemimpinan, perubahan kita sebagai entrepreneur itu bekerja itu nanti akan lebih banyak ditunjang digital. Nah, itu yang ini. Jadi perubahan cukup ini lumayan Mas Doni, kita record buat diri kita sendiri untuk kita. Akhirnya Pak ya. Iya. Nggak mau harus gitu dan ini jadi aturan baku ke depan setelah corona ya. Ya, jadi protokol kesehatan plus digital itu sudah pasti bagi new normal. Jadi sekarang itu kita perlu punya buku, apa new normalmu hari ini. Nah, itu dicatat. Oh, ini bisa ya. Oh, ini new normal ya. Ini dicatat buat kita sendiri aja, apa new normalku hari ini.
oh ini, oh ini, oh ini. Nah Iya, itu iya, nanti iya, kita iya. coba ini kayak gitu. Baik, Saya rasa kawan-kawan itu yang sih mau Mas, tanya ke apa Pak ini? Rosihan silakan langsung di ini ya, kawan-kawan yang mau tanya ke Pak Rosihan langsung diketik karena jadwal Pak Rosihan tinggal 5 menit lagi nih. Kita cepet-cepetan 15 menit semuanya masing-masing presiden ya, dan saya di sini hanya sekedar bertanya-tanya. Yuk kawan-kawan yang mau nanya ke Pak Rosihan nih, ngomong orangnya jauh sekarang lagi di Jombang. Ini berkah buat teman-teman TDA Jombang kayaknya langsung bisa belajar ke para guru senior ya di Jombang. Kawan-kawan manfaatkan langsung datang ke rumah Pak Rosihan nih. Nah ini Pak Rosihan, ada pertanyaan apa yang dilakukan Pak Rosihan nanti di fase kedua ini? Ya, fase kedua itu kan kita sudah bisa menangkap pasti akan ada relaksasi yang luar biasa ya, relaksasi luar biasa di fase kedua setelah Lebaran. Karena nggak mungkin itu pemerintah menahan semua apa ini gejala ekonominya. Jadi pasti akan dibuka perlahan-lahan. Nah, semakin dibuka, semakin nggak jelas ininya apa ini semakin nggak jelas konstelasi ininya. Nah, sehingga kita harus tetap jalan karena mulai menggeliat dan tetap jalan, tapi protokol kesehatan harus tetap kita perhatikan untuk keselamatan diri kita sendiri. Nah, jadi saya ngelihat ayo bergerak lebih kencang di fase kedua, tapi tetap dengan sangat hati-hati karena makin nggak jelas apa ini Jadi posisinya tantangannya lebih gede nanti penularan. Pak di fase kedua ini Pak Rosihan. Gimana? Tantangannya jauh lebih besar dibandingkan sekarang ya. Oh iya, iya, tantangannya lebih besar. Jadi kita harus mulai merunning di saat daya beli sudah pada posisi maksimal melesu ya, setelah Iya, iya. Lebaran ya, kayak gitu. Jadi, tapi ya itu tadi kita belajar 2 bulan ini apa new normal yang kita dapat itu kita catetin, ya itu kita praktekkan nanti di fase kedua, gitu. Ya harus ada perubahan-perubahan ini Dan juga secara ini tidak ya, usah secara itu. berpikir bahwasanya ini akan normal dalam waktu dekat ya Pak. Mendingan kita langsung Nggak beradaptasi ada dari Pak, sekarang. sudah nggak ada. Jadi Nggak ke ada depan opsi itu itu lagi ya. pokoknya fase kedua itu kita mulai berdamai dan kita menjalankan bisnis dengan cara damai dengan corona. Udah itu aja. Jadi tetap Baik. harus ini kalau menurut saya Mas Ini Doni. ada Gitu. pertanyaan lagi Pak dari Bu Erita Pak. Gimana Pak masa depan bisnis fashion, terutama di fase kedua nanti? Nah ini yang challenging ini masa depan bisnis fashion ya, karena fashion itu kan lifestyle, sementara Ya, tempat untuk live dan bergaya, berstyle itu nggak ada kan. di Nah rumah doang. tapi gini, tapi saya yakin tempat untuk berlive dan berstyle itu akan buka. Nah setelah itu baru nanti tetap apa ini ada ini ya, ada satu penyesuaian. Event juga tetap akan jalan. Ekonomi kita itu kan ekonomi event ya. Ada event ini, ada event itu, ada event itu. Nah, selama itu nanti akan terbiasa masyarakat akan mematuhi protokol kesehatan di setiap event, jalan-jalan ke mall harus tetap apa ini menjaga dan lain-lain itu tetap akan ini. Nah, walaupun itu perlahan nggak akan bisa ini, nggak akan bisa langsung kayak gitu karena Berapa momennya lama harusnya kan fashion Pak itu Rosihan, Pak, Lebaran. akan berlaku Gimana? seperti itu? Pak Rosihan? Akan berapa lama Pak Saya model-model kayak rasa gitu kalau tuh? Indonesia sampai akhir tahun, Mas, gitu. Waduh, berat. Ya, karena kan apa ini kita kan apa ini penanganannya kan nggak ini ya, nggak jelas ya. Jadi kalau di sana Iya, mikir gelombang 2 kayak gitu, kita mikir sudah gelombang 2 sudah di kita lah kayak gitu. Kita gelombang pertama dan gelombang 2 udah menyatu kayak gitu. Jadi ya jalan aja. Ah, meskipun ini nanti corona katakanlah sudah selesai di bulan Mei Pak ya, katakanlah virusnya nggak ada benar-benar di bulan Juni, tetap masih berat Pak ya di fase kedua nanti ya. Lebih ke ekonomi ya. Iya, saya rasa gini Mas Dani, saya nggak yakin benar-benar akan hilang ya untuk Iya. versi Nggak, Indonesia. misalkan tadi Jadi, Pak, misalkan benar hilang, oh misalkan aja misalkan gitu ya, ya, banyak ya, tujuan gitu ya. Tapi tetap kan ya, efek ya. ekonominya kan juga. Jadi biar teman-temannya terbuka, dalam artian sudah nggak mikir lagi ini akan normal dalam waktu dekat gitu. Ya, ya, ya. Saya rasa yang jalan duluan itu ekonomi, jalan duluan itu ekonomi lokal ya, ekonomi lokal jalan duluan. Terus baru kemudian jangan lupa ekonomi domestik, ekonomi kita tergantung dari belanja domestik. Belanja domestik itu separuhnya adalah belanja pemerintah. Nah, jadi Ya. kalau pemerintah nanti memberikan stimulus, pemerintah banyak mengeluarkan uang belanja, nah itu ekonomi jalan. Nah, tapi yang jalan duluan adalah ekonomi lokal, ekonomi yang setingkat kabupaten kota itu jalan duluan. Nah, jadi saya rasa walaupun kondisinya berat, tapi kalau nanti bergerak sama-sama, ya masih butuh waktu lah, 2-3 bulan tuh baru ini Mas Doni. Gitu. Take off Pak ya.
Ya, ya. Baik, Pak Rosihan. Siap. Ini waktunya sudah 15 menit, Pak Rosihan. Mohon maaf, Pak, ini Siap, kayaknya siap. menarik banget. Cuman gara-gara waktu, Pak, ini kita dibatasin Ya, waktu. ya, ya. Saya ucapkan terima kasih banyak, Pak Rosihan. Ya, Kayaknya terima masih kasih. tetap Pak Rosihan di Jombang. Kalau bisa jangan balik ke Jakarta, Pak, biar saya dekat. Siap, siap, Oke, Pak siap loh. Rosihan. Saya ngikutin Terima sarannya Pak kasih. Pres soalnya ya. Oke. Ya, Terima makasih, kasih. Pak. Waalaikumsalam. Oke, kawan-kawan, itu dari Pak Rosihan, Presiden kedua. Nah, sekarang kita lagi menunggu Presiden ketiga TDA, Pak Fauzi Rahmanto dari Bandung. Ini katanya sih Pak Fauzi ini yang ngaku dari kemarin-kemarin ngaku presiden paling glowing gitu ya. Karena di posternya beliau yang paling paling glowing. Nah, kita nunggu Pak Fauzi Rahmanto, Coach Fauzi. Kita tunggu Pak Fauzi. Nah, nih Pak Fauzi. Ya, kita berdoa bismillahirrahmanirrahim. Semoga muncul Pak Fauzi di sini videonya. Enakan di Jombang, Pak Rosihan. Betul. Betul, Pak Faid. Alhamdulillah. Kan? Pak Fauzi, lolos ini. Lolos filter kegantengan kan? Gimana kabar, Pak Fauzi? Baik, Mas Doni, apa kabar? Malang? Baik, baik. Alhamdulillah. Di Bandung, Pak, ya ini ya? Ya, di Bandung. Saya sudah 2 bulanan ya di Bandung. Udah cukup lama, tinggal nggak kemana-mana. Ini cuma 15 menit, Pak. Jadi kita nggak bisa basa-basi. Ini langsung pertanyaan saya pertama, Pak Fauzi. Oke. Pertanyaannya adalah gimana cara Pak Fauzi merawat tubuh tetap glowing? Nah, ini pertanyaan pertama dulu, Pak. Ini dari kemarin aku paling glowing kan. Ini saya tanya rahasianya apa? Iya, iya. Saya sebetulnya nunggu produk perawatan dari MS Group ya, tapi nggak datang-datang. Iya, ini iklan lewat ini, iklan lewat. Iya, jadi sebetulnya kirim dulu, baru nanti saya ngomong di sini. Oh, saya pakai sabun ini gitu kan, lebih sip. Nggak enak nih kalau saya nyebut produk lain nih. Pak Fauzi gimana kabar bisnis, Pak? Ya, sama lah seperti teman-teman yang lain, karena kami B2B ya, layanan pelatihan dan coaching ke korporasi, pasti terdampak. Jadi sampai Februari itu sebetulnya jadwal kita penuh, ya, jadwal saya penuh. Tapi awal Maret ternyata ada ya para klien menyampaikan bahwa agenda-agenda yang sudah kita rencanakan dipospon, ya istilah mereka halus ya, dipospon. Tapi memang bisa dipahami karena memang nggak bisa membuat acara berkumpul-kumpul lagi kan, sementara memang kita acaranya pasti berinteraksi langsung gitu. Nah, jadi akhirnya ditunda sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. Jadi secara kontrak sebetulnya nggak ada masalah karena biasanya kontraknya sudah di awal tahun, tapi ya yang masalah pelaksanaannya jadi nggak tereksekusi ya. Dan kalau nggak tereksekusi ya nggak bisa nagih juga kan. Ya, itu challenge-nya. Ya, jadi itu challenge-nya. Tapi challenge itu juga bawa hikmah, Mas, kalau untuk kita ya. Jadi hikmahnya luar biasa sekali. Pertama, saya dan tim meyakini bahwa bisnis ini kan pertukaran value ya. Kita menghadirkan value untuk customer. Selama kita masih bisa menemukan value, menciptakan value, dan juga melakukan delivery value, maka sebetulnya kita nggak perlu khawatir. Nah, ketika mendelivery value-nya terganggu gitu ya, maka kita kemudian mundur sedikit nih. Mundur sedikit kemarin coba pikirkan gitu. Apa kira-kira cara baru mendeliver value dari yang dibutuhkan oleh customer. Customer kami butuh knowledge baru, butuh pendalaman tentang hal-hal strategik gitu. Nah, ya caranya aja yang diubah akhirnya gitu. Caranya kita ganti. Jadi kemarin itu hari-hari ini sampai hari-hari ini saya masih dalam proses untuk melakukan sebagian besar waktu saya gunakan untuk edukasi sebenarnya. Edukasi bahwa ada cara baru untuk menikmati layanan kita yaitu melalui online gitu. Ada yang sudah menerima dan langsung minta proposal, ada yang sudah menyetujui proposalnya juga bahkan, tapi sebagian besar masih kayak wait and see ya, ini beneran bisa atau enggak gitu. Dan nggak apa-apa karena harus diedukasi. Sejak Maret sudah di rumah aja, Pak ya? Nggak pernah ngisi offline lagi ya, bener? Selama 2 bulan ini. Ngisi tetap tapi lewat laptop. Iya, bener. Saya lockdown.
saya mematuhi untuk lockdown. Cuman kemarin itu sempat sekali perlu ke ATM gitu ya. Jadi saya keluar di Bandung pakai ATM, dan kaget Mas, macet. Jadi saya, loh kok macet, keluar dari perumahan saya itu macet. Terus di sekitar ATM itu kan banyak orang jualan ini ya, jualan gorengan, takjil gitu. Itu rame gitu. Dan orang milih-milih gorengan tuh nggak pakai masker gitu. Ini apa saya yang salah apa gimana? Ngapain saya di rumah kalau gini? Ya gitu. Pak, ini Jadinya. ada yang nanya Pak. Sorry. Tanya Pak, mindset apa yang tepat digunakan untuk menghadapi pandemi? Mindset Iya. yang seperti apa? Nah, ini menarik nih pertanyaannya. Ketika kita pandemi baru mulai, kan wajar ya, kita masih cemas, kita masih khawatir gitu. Sehingga melihat ini sebagai ancaman. Ya, jadi pandemi ini adalah ancaman. Orang sering menyebut ini sebagai zona atau keadaan cara berpikir, mindset yang berada di zona ketakutan atau fear zone gitu. Ya boleh, dan itu nggak apa-apa, wajar. Orang baru mengalami sesuatu yang baru, mengagetkan, ya berada di fear zone biasa. Nah, tapi jangan lama-lama gitu. Karena kita bisa naik ke learning zone, cari pembelajaran di situ. Karena di dalam pandemi ini banyak pembelajaran. Saya dapat nemu banyak pembelajaran. Klien-klien kami dapat banyak sekali pembelajaran. Nah, kalau kita berhenti di zona ketakutan itu dan nggak segera bergerak ke zona pembelajaran atau learning zone, sayang ya. Saya sering bercanda ke klien saya, keburu pandeminya lewat, kita masih fear zone terus gitu ya. Cari learning zone-nya, syukur-syukur kita naik ke growth zone ya, menggunakan krisis ini sebagai titik tumpu untuk pertumbuhan kita. Kita malah menemukan cara baru, metode baru gitu. Tim saya itu banyak melahirkan produk baru hari ini ya, yang Jadi dulu nggak kepikiran. Dipaksa beneran untuk lebih belajar kayak sekarang ini ya berarti ya? Betul. Termasuk tadi teman-teman Pak Iim, Pak Rosian tadi juga sudah mention, sudah sebut tentang memperbaiki proses kerja, itu benar sekali. Jadi area yang bisa dibenahi salah satunya adalah cara kita bekerja tentu saja gitu. Karena value-nya tetap dibutuhkan kok. Jadi selama kita masih bisnis itu kan tentang value itu aja yang jadi pegangan kita. Dan selama value-nya itu diperlukan orang, kita pikir caranya gitu. Gimana supaya value itu nyampe gitu. Nah, kalau ternyata bisnis kita memang benar-benar value-nya sudah nggak dicari orang, ya berarti harus nyari value baru gitu aja. Kalau itu terus dilakukan terus-menerus kan sebenarnya bisnis ongoing ya. Nggak pernah bisa berhenti bisnis itu sebenarnya gitu. Gitu. Pak Fauzi, pembelajaran apa sih Pak yang Pak Fauzi dapatkan dari corona ini ya, baik sebagai individu atau perusahaan Pak? Pembelajaran paling penting gitu. Ya. Ini saya jawab dulu pertanyaan. Ada yang nanyain foto di belakang saya itu. Itu saya. Itu dari mozaik. Itu hadiah ya dari teman-teman itu. Jadi mozaik foto-foto saya dijadikan foto gitu. Nah, foto siapa? Dikira foto Pak D-nya. Nah, tadi apa pertanyaan? Oh, ya, pembelajaran ya. Jadi ini Sam. Satu pembelajaran penting buat saya dan tim itu adalah membangun komunikasi yang bermakna. Kalau disingkat itu bunyinya. Karena begini, ternyata selama ini sebelum krisis itu saya dan tim itu interaksinya minim, Mas. Saya harus jujur ngakuin. Karena saya sering berada di luar kota. Jadi saya sering berada di Kalimantan khususnya ya. Kalimantan, Sulawesi, Sumatera ya gitu. Jarang di Jawa malah gitu. Nah, akhirnya komunikasinya itu jarang, dan kalaupun berinteraksi langsung lewat meeting ya formal sekali. Nah, akhirnya kemarin itu ini sebenarnya terinspirasi dari metode Agile ya. Saya kepikiran, oke, teman-teman, kita terapkan ya apa yang kita ajarkan. Kita bangun 3 hal. Membangun interaksi yang reguler, yang teratur dan sering, ya, teratur dan sering ya. Udah teratur, sering lagi gitu. Jadi akhirnya kita tiap pagi itu buka laptop jam 8, seluruh tim gabung lewat Zoom, video nggak boleh off ya. Mau belum cuci muka, yang perempuan belum gambar alis, nggak peduli, tapi kita jadi tahu gitu kondisi tim kita real seperti apa gitu. Lagi sedih dan sebagainya kelihatan mukanya gitu, karena video harus on. Nah, jadi itu penting. Terus kemudian kita bangun percakapan yang bermakna di situ. Kita pertanyaan-pertanyaannya memang sengaja kita susun bukan pertanyaan yang serius, Mas. Jadi memang misalnya apa sih yang saya rasakan hari ini gitu, kita cerita aja apa yang kita rasakan, terus
dan kita nggak boleh interrupt ketika tim kita ada yang lagi ngomong gitu. Dan itu efektif ternyata. Dari situ Ini tiap ternyata hari, malah tiap hari, Tiap tiap hari. jam 8. Setiap hari ini saya Oh, baru selesai tadi sebelum gabung gitu. betul ya. Dan ya, dan itu bagus Mas ternyata. Bagus Oh, karena yang di-share di pertemuan harian itu 3 Mas. Saya kemarin menyelesaikan apa, hari ini saya mau menyelesaikan apa, dan saya butuh support apa gitu ya, atau kira-kira ada hambatan apa yang saya butuh bantuan gitu. Dan ketika itu disampaikan, semua anggota tim mendengar, nggak menyimak, nggak ada yang interrupt, kecuali tadi kalau ada request support berarti oh saya bisa bantu itu, saya ngomong gitu. Nah dengan kita mendengarkan gitu silent itu ternyata tim jadi speak up, dan saya baru merasakan ternyata tim saya keren banget gitu, dan akhirnya mampu melahirkan produk-produk yang dulu nggak kepikiran sebelumnya ya. Kita kemarin salah satu yang saya sangat suka sekali itu kemarin saya baru sharing di salah satu grup perusahaan global Mas. Jadi dia di Indonesia tapi bagian dari global gitu. Dan ternyata CEO-nya dari Cina itu hadir gitu karena Zoom kan bisa dari mana-mana gitu. Dari negara lain ternyata hadir juga sehingga saya harus bawakan dalam bahasa Inggris. Terus mereka impress dan dimuat di newsletter global mereka. Jadi pas lihat itu dimuat newsletter global itu saya, wah ini tim saya keren banget, bisa arrange acara seperti itu. Jadi saya sampai ngomong ke tim, ini kalau nggak krisis kita bikin kayak ginian nggak ya? Nggak Pak. Nah ini berarti gimana nih, krisis ini ternyata ada, iya, ternyata malah membawa perubahan positif gitu. Seneng saya, jadi dari sisi itunya ya. Tapi kalau dari sisi lockdownnya bosen juga nih Mas. Netflix sudah udah katam. Kerjanya karena waktunya mepet banget ya. Terima kasih banyak Pak Fauzi. Sama-sama. Banyak pembelajaran hari ini. Ini kalau ngobrol harusnya panjang banget ya. Cuman ini masih ada 3 presiden yang harus saya interview. Saya kulik-kulik semuanya ya. Iya, saya juga nggak sabar untuk nunggu yang berikutnya nih ya, terutama ada Mas Bara ya, dan sebelumnya nanti ada Pak MR, keren banget ya. Nah, bentar lagi nih. Terima kasih banyak Pak Fauzi. Ya. Waalaikumsalam. Oke kawan-kawan, ini sebelum Pak Mustafa Ramdhani nih ya, yang pasti akan sambil terap komedi. Mana nih Pak Mustafa udah join belum ya? Pak Mustafa Ramdhani. Pak Kamwa. Sorry, sebelum Pak Kamwa join, ini harus saya akhiri dulu Instagramnya dan saya reset ya. Karena Instagram Live itu cuma dibatasi 1 jam saja. Jadi sebelum nanti malah tiba-tiba putus, mendingan saya close dulu dan kawan-kawan langsung join lagi ya, sebentar lagi ya.